Pada kesempatan ini saya akan menjawab 5 soal dari ATS Supply Chain Management dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo MT CMLT. Perkenalkan, nama saya adalah Ferry Ricardo Siombing, NPM 211230108. Pertama adalah penjelasan konsep bullwhip effect berdasar kronologi kasus. Bullwhip effect adalah fenomena dalam rantai pasokan di mana fluktuasi permintaan kecil pada konsumen akhir menyebabkan variabilitas yang semakin besar pada setiap tingkat rantai pasokan, seperti distributor, pabrik, dan pasokan bahan baku. Fenomena ini seringkali menghasilkan dampak negatif, seperti penumpukan persediaan di satu titik rantai pasokan dan kekurangan pasokan di titik lainnya. Berdasarkan kronologi yang dijelaskan dalam kasus PT Surya Elektronik Nusantara atau PT SEN, bullwhip effect terjadi karena adalah pertama, prediksi permintaan yang tidak akurat. Pada awal tahun, tim pemasaran PT SEN memperkirakan permintaan yang lebih tinggi untuk televisi pintar, mendorong distributor untuk meningkatkan pesanan, meskipun permintaan aktual belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Yang kedua adalah reaksi berlebihan dari distributor dan pabrik distributor menganggap bahwa peningkatan permintaan mencerminkan kebutuhan pasar yang lebih besar, sehingga memesan lebih banyak pabrik daripada produksi barang dengan asumsi permintaan akan terus meningkat. Ketiga adalah penumpukan persediaan dan pengurangan pesanan. Akibatnya stok barang menjadi menumpuk di distributor pada kuartal kedua. Pada kuartal ketiga, distributor mengurangi pesanan karena persediaan mereka semakin tinggi, tetapi konsumen akhir tetap memiliki permintaan tinggi, menyebabkan kekurangan stok di pasar. Keempat adalah kelangkaan stok di pasar. Kekurangan stok di tingkat konsumen menyebabkan keluhan di pasar dan kerugian finansial yang signifikan bagi PT SEN. Secara keseluruhan, bullwhip effect ini terjadi karena adanya fluktuasi yang tidak proporsional antara permintaan konsumen akhir dan pesanan di berbagai tingkat rantai pasokan, yang diperburuk oleh reaksi berlebihan dan ketidakakuratan prediksi permintaan. Yang kedua adalah identifikasi akar penyebab bullwhip effect di PT SEN. Beberapa faktor akar penyebab bullwhip effect di PT SEN adalah, pertama itu prediksi permintaan yang tidak akurat. Yang kedua, order batching. Yang ketiga adalah lead time yang lama dan variabilitasnya. Yang keempat adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Yang kelima adalah fluktuasi permintaan musiman. Yang ketiga, analisis data statistik permintaan dan pesanan. Dari data yang diberikan mengenai permintaan konsumen akhir, pesanan distributor, dan pesanan ke pabrik, dapat dianalisis bahwa pesanan distributor dan pesanan ke pabrik cenderung lebih tinggi daripada permintaan konsumen akhir. Hal ini menciptakan kelebihan stok para distributor. Fluktuasi dalam permintaan konsumen akhir relatif kecil, tetapi pesanan distributor dan pabrik lebih besar, dan berfluktuatif dalam lebih tajam. Hal ini menunjukkan reaksi berlebihan terhadap fluktuasi permintaan yang kecil. Beberapa pola yang dapat ditemukan adalah pertama, peningkatan pesanan pada Januari, Maret, dan April. Meskipun permintaan konsumen akhir tidak menunjukkan fluktuasi signifikan, hal ini menyebabkan bahwa distributor dan pabrik mungkin berusaha untuk mensiasati potensi lonjakan permintaan yang tidak terwujud. Yang kedua, penurunan permintaan pada Februari, disertai dengan pengurangan pesanan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara permintaan dan pasokan barang jadi. Yang keempat adalah rekomendasi strategi untuk mengurangi bullwhip effect. Untuk mengurangi bullwhip effect di rantai pasokan PT SEN, berikut beberapa rekomendasi strategi. Yang pertama adalah peningkatan akurasi prediksi permintaan. PT SEN perlu menggunakan metode prediksi permintaan yang lebih canggih dan berbasis data aktual, seperti model peramalan berbasis machine learning atau metode prediksi berbasis analisis tren jangka panjang yang dapat menyesuaikan dengan fluktuasi musiman. Yang kedua adalah pengurangan order batching. Distributor dan pabrik harus didorong untuk meningkatkan pesanan secara kontinu dan reguler, bukan untuk jumlah besar, untuk mengurangi lonjakan pesanan yang tidak mencerminkan kebutuhan pasar. Ketiga adalah penerapan just in time atau JIT dan sistem vendor managed inventory. PT SEN dapat bekerjasama dengan distributor untuk meningkatkan sistem pengelolaan persediaan yang fleksibel dan efisien, di mana persediaan dikelola berdasarkan kebutuhan aktual pasar. Yang keempat adalah koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait. Meningkatkan komunikasi antar tim pemasaran, distributor, dan pabrik dengan sistem berbagi informasi secara real time dapat mengurangi ketidaksesuaian antar permintaan dan pasokan. Yang kelima adalah penyusunan lead time. Mengurangi lead time dan memastikan fleksibilitas dalam produksi serta pengiriman agar dapat lebih cepat menanggapi perubahan permintaan di pasar. Simulasi singkat untuk memperkirakan dampak kebijakan.
Untuk membuat simulasi singkat, kita dapat menggunakan model yang sederhana untuk melihat dampak perubahan kebijakan pengelolaan rantai pasokan. Salah satu cara untuk meningkatkan adalah dengan memperkirakan dampak perubahan kebijakan berdasarkan penyesuaian pesanan dan waktu reaksi terhadap fluktuasi permintaan. Misalnya, jika kita menerapkan kebijakan di mana distributor membuat pesanan lebih kecil dan lebih sering berdasarkan permintaan bulanan yang lebih akurat, kita dapat memperkirakan hasilnya dengan mengurangi kelebihan pesanan ke pabrik dan mengurangi stok yang tidak perlu. Kita dapat menggunakan data dari bulan Januari hingga April untuk menghitung perbedaan antara permintaan dan pesanan untuk melihat bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi keseluruhan rantai pasokan. Namun, untuk melakukan perhitungan lebih lanjut dan simulasi model numerik yang lebih mendalam, kita perlu menggunakan alat simulasi atau perangkat lunak peramalan dan optimalisasi rantai pasokan. Simulasi ini mencakup yaitu perubahan pesanan distributor berdasarkan fluktuasi permintaan konsumen akhir yang lebih akurat. Yang kedua itu pengurangan kelebihan stok, mengoptimalkan inventaris dan pengurangan kelebihan pasar. Yang ketiga adalah pengaturan lead time, mengukur dampak waktu reaksi terhadap perubahan permintaan. Simulasi ini akan membantu PTSan untuk memahami dampak perubahan signifikan kebijakan dalam mengurangi blow effect dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan mereka. Demikian presentasi dari saya secara singkat terkait dengan tugas dari Supply Chain Management. Terima kasih saya ucapkan.